Oke, gue baru aja beli head unit Android buat upgrade head unit lamanya. Ya sengaja beli ini karena harganya murah dan dia bisa Apple CarPlay dan cukup komplit ya fiturnya. Bisa mirroring, dan karena di Android jadi fleksibel, bisa install aplikasi apa aja. Kalau head unit bawaan expander sebelumnya kan cuma bisa Bluetooth ya, dia muter video juga filenya tertentu dan ya agak ribet, layarnya juga masih resistif. Kalau ini kan udah kapasitif. Ini mereknya Intersys, tipenya IDT 9155CP. Ada yang tanpa CP itu nggak bisa CarPlay ya. Kalau yang tipe CP ini yang baru bisa CarPlay. Dia udah IPS full, belum full HD sih sebenarnya, baru HD. Dia 720 kira-kira. Kita lihat dalamnya ada apa aja. Dia tampilannya mirip banget sama Hero ya, OS-nya. Ya nggak terlalu norak-norak banget. Ini ada buku pengoperasian sama kartu garansinya 1 tahun. Ini gue beli di harga 2,2 2199. Macem-macem ya rentang harganya di marketplace, jadi silahkan cek aja. Ini ada perkabelan. Oh ya, ini kabelnya juga nggak plug and play ke expander ya. Ini gue beli lagi tambahan. Ini kabel plug and play buat ke expander. Kata sellernya sih tinggal disambung-sambungin aja, nggak ada potong kabel. Ini beli terpisah, harganya 350.000 plus sama ini frame-nya, frame 9 inch buat expander biar rapi. Ini persis sama yang bawaannya, mirip sama yang bawaannya, cuma lebih gede. Ini sepaket nih sama kabel 350.000, kabel dan frame, dapat purnya juga. Ini ada antena GPS nya, penguatnya. Nah habis itu ini ada bracket 2 biji, bracket sama terakhir head unitnya. Nah ini head unitnya kayak begini, 9 inch. Tampilan belakangnya kayak gini, simple ya, nggak banyak colokan, nggak kayak head unit zaman dulu. Head unit konvensional kan colokannya banyak, ini cuma dikit. Semoga juga masangnya nggak ribet, tinggal colok-colok aja. Jadi pertama-tama bongkar dulu frame-nya ya, sebelum head unit expander dicopot. Ini gampang, tinggal ditarik aja pakai keempat sisinya nih, pakai 2 tangan. Nah itu dia sistemnya, klip kayak gini, cuma 4 lubang-lubang klipnya. Setelah copot baru head unitnya. Itu ada 4 screw di sini, ada 4 mur. Yang satu harus pakai obeng agak panjang karena dia ada di dalam tuh lubangnya, jadi ada cuma pakai 4 screw. Nah ini head unit expandernya nih, OEM nya. Di belakangnya ada colokannya, tadi cuma ini steering controlnya di sini sebelumnya. Nah ini tombol power ya, sama nanti antena di sini, antena yang ini. Nah ini kabel bawaan dari expandernya cuma ada 1, 2.
sama ini 3 antena, cuma 3. Nah ini yang power, ini kabel buat kamera mundur, itu coloknya di sini nanti kalau di OEM nya. Nah ini colok ke sini, colok ke sini. Ini yang putih kabel utamanya nih ke sini nanti. Terakhir ini antena ke sini coloknya. Simple, cuma ada 3 kabel doang yang head unit bawaannya. Nah karena ini head unit universal, ini gue beli kabel plug and play nya ya, jadi soketnya langsung tinggal sambung aja nanti. Yang ini female nya ke male nya yang bawaan dari expander, tinggal colok aja, ini colok ke sini. Nah ini nanti untuk kamera mundur kita harus beli kabel lagi ya. Ini kabel bawaan dari head unitnya. Ini kabel bawaan dari head unit kita pakai. Ini nanti dia di sini pakai yang ada video ini. Nah ini kabel buat kamera mundur ya, kita harus beli terpisah, step down kamera mundur expander namanya. Tinggal cari aja di toko online, banyak yang jual. Nah ini nanti buat mailnya masuk ke sini head unit. Head unitnya kita pasang yang bawaan, ini female. Nah nanti yang step downnya ini modelnya kayak gini. Terus dia kita sambungin kabel merah ini ke kabel reverse buat di input mobilnya. Jadi saat kita masukin gigi mundur dia langsung aktif. Nih kita sambung yang bawaan dari kabel plug and play nya, ada bacaan back nya, itu kita sambung ke situ supaya dia aktif nanti. Nah ini tinggal kita colok nanti persis ke yang ini kabel kameranya expander nih. Nah, ini antena nanti ke sini. Ini nanti buat sinyal GPS. Nah ini 2 lagi di sebelah sini, itu USB yang 6 pin sama 4 pin. Itu nanti yang ini dapat dari head unit ya, tuh tinggal dimasukin ke laci, masuk ke dalam laci nanti. Ini buat USB satunya nih buat Apple CarPlay nih. Nah ini GPS nya nanti, antenanya kita masukin juga ke konsol bawah. Itu nanti kita urut sampai, gue ngikutin di YouTube katanya paling bagus naro receivernya di balik pintu ya, balik pintu depan kiri. Itu kita tempelin, nanti kita urut lewat bawah tembus ke sini. Oh ya, yang ini groundnya nanti kita empel ke bodi mobil, tempelin aja di belakang sini nih, di bawah sini. Ini juga yang kabel dari kameranya, kamera mundur ada groundnya hitam, itu nanti tempelin aja di belakang bodi. Kita pasang dulu. Oh iya, ini karena dudukannya beda ya, jadi bracket yang dapat tuh nggak cocok sama expander ini. Tapi karena beratnya enteng, jadi dia sistemnya head unitnya kita mur ke frame-nya nih, ada 4 tuh, ada 4 mur yang silver tuh. Jadi kita tempelin ke frame-nya, baru nanti frame-nya
kita tempel kayak biasa, cuma ini yang putih-putihnya ini kita ambil dari frame yang lama, frame bawaan expander, jadi biar dia nempelnya enak, kenceng. Ya ini posisi udah terpasang kabel-kabelnya, kabel antena, GPS, kamera mundur, USB. Nah ini double utamanya, ntar tinggal kita masukin. Oke, ini udah posisi terpasang. Jadi setelah udah kepasang semua kabelnya, tinggal kita tekan aja frame-nya, udah langsung kuat ini. Ntar bukanya juga gampang, tinggal ditarik aja ke dua sisinya ini. Kita tes nyalain ya. Itu tadi logo Mitsubishi udah gue setting sebelumnya. Di setting Androidnya kita bisa milih logo buat bootingnya apa aja. Soalnya kalau bawaan defaultnya tuh merek head unitnya ya, Intersys. Nah ini tampilannya persis banget kayak Hero, head unit Hero. Ini ala-ala kayak Mercy, OS nya head unit Mercy. Jadi nggak jamet-jamet amat lah ya tampilannya. Nah ini dalamnya gini, karena kebanyakan head unit Android tampilannya kurang banget ya. Ini menurut gue udah bagus sih tampilannya. Layarnya juga jernih. Ini belum gue buka ininya, gue buka dulu covernya. Nah dia layarnya udah kapasitif, jadi udah kayak smartphone. UI nya juga smooth ya, nggak patah-patah. Oke, kita lihat. Nah ini kalau mau car setting ada di sini pilihannya, car setting. Nah ini kita bisa pilih-pilih extra setting. Ini masukin kode defaultnya, passwordnya 123456. Nah di sini ada banyak pilihan lagi buat setting-setting. Nah di sini ada buat ganti logonya nih, logo setting. Nah karena ini Mitsubishi, gue pakai Mitsubishi, tapi ada hampir semua merek mobil ada kali. Jadi tinggal dipilih aja sesuai merek mobil masing-masing. Semuanya fungsi ya. Ini navigationnya gue udah setting ke Google. Nah, Google Maps. Ini agak lemot soalnya router gue agak jauh ya dari mobil, router rumah. Enak banget kan, gede. Ini enak banget buat lihat peta, udah nggak perlu lihat ke handphone lagi. Terus kita coba YouTube. Nah YouTube ini agak unik nih, ada dua. Yang satu YouTube beneran, yang satu nih YouTube dari kayak diakalin gitu YouTube. Nah tapi kalau YouTube aslinya tuh nggak bisa dibuka ya. Dia kayak harus update play service, cuma gue agak ngeri takutnya nggak bisa. Jadi karena udah disediain gitu YouTube satunya kayak YouTube hack. Nah dia nggak tahu pakai aplikasi apa nih.
Nah, tapi ini YouTube-nya sama persis ya. Kita cari misalkan salah. Nah, ini YouTube. Coba kita tes nonton nih. Kita tes nonton. Resolusinya dia bisa 1080p. Tapi agak berat ya kalau 1080p. Kayak agak patah-patah gitu. Coba kalau gue kecilin 720p. Tadi nggak tahu kenapa tuh agak berat. Ini baru nih udah smooth. Bagus ya layarnya. Udah oke banget lah untuk harga segini. Sekarang gue mau coba Apple CarPlay-nya. Ini tinggal colok aja USB-nya ke USB yang bawaan. Ini USB yang satu. Jadi ada dua kabel USB. Nah, ini satunya lagi, ini USB 2. Kalau buat CarPlay-nya pakai yang pertama. Kita tinggal coba apakah bisa. Colok aja ke HP. Nah, tuh langsung ngebaca. Nah, loading. Oke, kebuka CarPlay. Nah, ini dia yang paling alasan gue beli head unit ini, karena dia harga segini udah bisa Apple CarPlay ya, walaupun belum wireless. Cuma nanti gue coba cari cara, siapa tahu ada yang bisa bikin jadi wireless. Menurut gue ini udah mantep banget sih Apple CarPlay. Musik. Kita tes suaranya. Oke, kalau lihat peta kayak gini ya. Ini dia petanya. Balik lagi. Browse library. Pokoknya udah mantep banget lah ini Apple CarPlay. Kita bisa pilih setting, appearance, ini bisa automatic, always start, wallpaper. Ada pilihan wallpapernya. Oke. Nah, ini icon ini juga bisa dipilih. Ini buat balik ke Android. Oke. Ini buat pengaturan setir. Ini udah gue setting ya, udah sesuai sama yang ada di tombol sini semuanya. Jadi udah nggak perlu takut, udah built-in bisa car steering control. Udah sisanya tinggal lo cari di Google Play aja aplikasi-aplikasi lain. Ini Netflix-nya juga nyala ya. Kebanyakan padahal head unit yang lain
Netflixnya nggak bisa kebuka karena minta update. Nah itu katanya nggak usah diupdate, biarin aja. Nah, ini udah login ke Netflix, kita tes apakah bisa. Coba kita nonton John Wick 2. Play. Mantap. Tes. Wah, mantap sih. Gambarnya bagus dan smooth ya, nggak patah-patah. Oke, sekarang mau tes kamera mundurnya. Kita masukkan ke GR. Ya, sudah muncul kamera mundurnya. Itu garis panduannya juga sama ya. Jadi tinggal ikutin aja. Ya. Ini di bagian sini juga ada settingnya, brightness, saturation, contrast. Ini kamera settingnya juga bisa kita pilih resolusi ya. Cuma kalau kita pilih yang lain dia ngaco. Jadi yang paling bener yang pertama. Coba apa lagi ya? Oh ya, ini suara bawaannya kayak gimana ya, bassnya tuh kayak dengung banget. Setelah gue setting equalizernya baru lumayan lah suaranya. Tapi ini suaranya lebih, menurut gue lebih enak daripada head unit bawaan expander ya, yang merek Sony itu. Ini masih lebih enak. Tapi kalau dibandingin sama head unit yang branded, masih kalah pasti suaranya. Yang harga-harga mid kelas menengah ke atas yang udah bisa Apple CarPlay pasti kalah. Cuma ini menurut gue udah enak banget. Harga gue beli 2,2 juta ditambah sama frame dan kabel plug and play nya 3,5, ditambah kabel step down kamera 125 ribuan. Ini udah worth it banget menurut gue. Tampilannya bagus, terus kualitas layarnya juga bagus. Udah bisa Apple CarPlay sih yang paling penting.